Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Mualifah, salah satu mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan peran komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media baik cetak, elektronik maupun online. Media-media tersebut sangat berguna dalam proses komunikasi antara pihak komunikator dengan pihak komunikan. Komunikasi massa berperan penting dalam fenomena popularitas individu, organisasi atau lembaga tertentu. Nama-nama populer di masyarakat seperti di kalangan politik, ekonomi, intelektual sosial, hiburan, olahraga, dan sebagainya tidak terlepas dari peran pemberitaan media massa. Para ilmuwan komunikasi mengidentifikasi berbagai fungsi komunikasi massa, di mana menurut Harold de Lasswell 1948 mengidentifikasi fungsi dasar komunikasi. Yang pertama ada pengawasan lingkungan, di mana fungsi pengawasan sosial merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ada korelasi, yaitu bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada transmisi warisan budaya, di mana fungsi sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Para ahli komunikasi massa telah membuat pemetaan yang beragam mengenai fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Menurut M.C. Quaney 1987 membedakan fungsi komunikasi massa menjadi dua, yakni yang pertama ada fungsi komunikasi massa bagi masyarakat, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, informasi, di mana menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia, menunjukkan hubungan kekuasaan, memudahkan inovasi, beradaptasi, dan kemajuan. Yang kedua ada korelasi, di mana menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, melakukan sosialisasi, mengkoordinasi beberapa kegiatan, bentuk kesepakatan, menentukan urutan prioritas, dan memberikan status relatif. Yang ketiga ada kesinambungan, di mana mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan budaya khusus atau subkultur serta perkembangan budaya baru, meningkatkan dan melestarikan nilai. Yang keempat ada hiburan, di mana menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi, meredakan ketegangan sosial. Yang kelima ada mobilisasi, di mana mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang juga dalam bidang agama. Yang kedua ada komunikasi massa bagi individu. Yang pertama di mana informasi, mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat, dan dunia. Mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum, belajar, pendidikan diri sendiri, dan
memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. Yang kedua ada identitas pribadi, di mana menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain atau dalam media, meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Yang ketiga adalah integrasi dan interaksi sosial, di mana memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain atau empati sosial, mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa milik, menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial, memperoleh teman selain dari manusia, membantu menjalankan peran sosial, memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungkan sanak keluarga, teman, dan masyarakat. Yang keempat ada hiburan, di mana melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan, bersantai, peroleh kenikmatan jiwa dan estetis, mengisi waktu, penyaluran emosi, dan membangkitkan gairah seks. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa dalam masyarakat menurut Dominic. Dapat dibedakan jadi 5. Yang pertama ada pengawasan. Pengawasan ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada pengawasan peringatan, di mana media menginformasikan hal-hal yang urgen bagi keselamatan manusia, seperti ancaman bencana alam, dampak inflasi, serangan militer, peperangan, dan seterusnya. Yang kedua itu pengawasan instrumental, di mana media menyampaikan atau menyebarkan informasi yang berguna atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada interpretation, di mana media memberi fakta dan data. Yang ketiga ada keterkaitan, di mana media massa dapat meningkatkan bagian-bagian masyarakat dalam memberi respon terhadap lingkungan, pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, atau satu pandangan dengan pandangan lainnya untuk memperoleh konsensus. Yang keempat ada penyebaran nilai, di mana media dapat berfungsi sebagai pemeliharaan nilai-nilai sosial budaya tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Yang kelima ada entertainment atau hiburan, di mana media massa dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak agar lebih segar. Selanjutnya, menurut De Vito, komunikasi massa memiliki fungsi khusus. Yang pertama ada meyakinkan, di mana mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan atau nilai seseorang, mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang, menggerakkan seseorang atau melakukan sesuatu, dan memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu. Yang kedua, menganugerahkan status. Informasi atau berita melaporkan kegiatan individu tertentu sehingga dapat meningkatkan prestise atau gengsi seseorang. Yang ketiga, membius. Media menyajikan informasi tentang sesuatu dan penerima percaya bahwa tindakan-tindakan tertentu harus diambil. Yang keempat, menciptakan rasa kebersatuan melalui program-programnya. Televisi misalnya berpotensi membuat individu memiliki kesadaran sosial dan merasa menjadi anggota suatu kelompok. Yang kelima, privatisasi. Kecenderungan bagi seseorang untuk menarik diri dari kelompok sosial dan mengucilkan diri ke dalam dunianya sendiri. Dari semua penjelasan tersebut mengenai fungsi komunikasi massa, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengawasan lingkungan, di mana komunikasi massa
melalui pesan-pesan yang disampaikan media massa dapat membentuk kesadaran khalayak akan lingkungan sekitar. Yang kedua, korelasi, di mana pesan-pesan media massa menghubungkan antara lembaga media massa dan khalayaknya. Selanjutnya ada sosialisasi, di mana kesesuaian informasi yang disampaikan media kepada khalayak tergantung pada kepercayaan, nilai, dan pengalaman yang dimiliki khalayak. Selanjutnya ada hiburan, di mana media massa menyediakan pesan-pesan yang bersifat hiburan bagi khalayaknya untuk mengimbangi rutinitas sehari-hari dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas serius. Dan yang terakhir ada periklanan dan komersial, di mana melalui iklan yang disampaikan media massa dapat membantu khalayak dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Selanjutnya tentang peran komunikasi massa, di mana komunikasi massa berperan penting dalam fenomena popularitas individu, organisasi, atau lembaga tertentu. Nama-nama populer di masyarakat seperti dari kalangan politik, ekonomi, intelektual, sosial, hiburan, olahraga, dan sebagainya tidak terlepas dari peran pemberitaan media massa. Media massa menampilkan kepandaian bakat dan prestasi-prestasi tertentu dari individu sehingga memperoleh perhatian dan apresiasi dari khalayak. Selanjutnya, menurut Encyclopedia 1987 mengidentifikasi peran media massa. Yang pertama, jendela pengalaman yang meluaskan pandangan dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar kita tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak. Yang kedua, ada juru bahasa yang menjelaskan dan memberikan makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. Yang ketiga, membawa atau menghantar informasi dan pendapat. Yang keempat, jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui berbagai macam umpan balik. Yang kelima, penunjuk jalan yang secara aktif menunjuk arah, memberikan bimbingan atau instruksi. Yang keenam, penyaringan yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistematis atau tidak. Yang ketujuh, cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi mencapai tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan. Dengan demikian, secara umum, peran media massa dapat dilihat pada dari dua sisi yang berbeda. Media massa dapat berperan positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi juga berperan negatif dalam kehidupan manusia. Media menjalankan perannya dalam kehidupan sosial dengan melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, penyebar informasi yang objektif dan edukatif. Yang ketiga ada melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Peran media tersebut dapat tercermin dari konten yang disebarkan kepada khalayak. Hal ini menyebabkan berkaitan dengan motif dan kualitas sumber daya manusia yang mengendalikan kinerja media massa. Jika seseorang yang bertanggung jawab dalam proses produksi media massa memiliki motif dan kehendak yang baik, serta kredibilitas dan kualitas yang tidak meragukan, maka media akan dapat menunjukkan peran positifnya.
media akan dinilai oleh masyarakat sebagai institusi yang membawa manfaat yang diperlukan. Namun, jika media justru berperan menciptakan kekacauan dalam masyarakat, berarti media tidak dapat memaksimalkan peran pentingnya. Oleh karena itu, agar kegiatan komunikasi sosial dan peran media massa dapat makin efektif, perlu ditingkatkan jumlah dan mutu tenaga terdidik dan terampil dalam pengolahan media massa sesuai dengan ketentuan kemajuan teknologi komunikasi. Jadi itulah presentasi saya tentang fungsi dan peran komunikasi massa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.